Shalom, selamat datang di channel aku. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur masih diberi kesehatan dan kekuatan sama Tuhan untuk menjalani suatu aktivitas. Gimana kabar kalian? Ya, puji Tuhan jika baik-baik saja, atau mungkin kalian sedang mengalami pergumulan. Ya, aku pengen sedikit sharing sih tentang waypoint of no return. Kalau kalian tahu apa itu waypoint of no return, jadi gini guys, misalnya kita melakukan suatu perjalanan, ya, perjalanan panjang gitu, katakanlah udah 75% dari perjalanan yang kita lalui, dan kita berada di suatu titik di mana kita itu nggak bisa putar balik guys, karena udah kejauhan, maksudnya udah berjalan terlalu jauh, kita mau balik kejauhan, tapi kalau kita teruskan itu kok rasa-rasanya itu apa ya, sulit. Kalian pernah nggak ngalami kayak gitu, waypoint of no return, dimana mau balik, putar balik ya susah, mau jalan terus ya juga susah, padahal sebenarnya itu tujuan kita ini hampir dekat. Nah, di saat itulah titik jenuh. Kita berada di suatu titik jenuh. Iya, aku pengen jelas kayak yo kadang bingung sih. Istilahnya ya mungkin capek lah. Kalau dibilang putus asa sih nggak juga. Karena gini, seringkali suatu rutinitas itu menjemukan guys. Rutinitas misalnya kayak aku gini ya, bikin konten. Untuk channel ini subscribe-nya baru 7. Sudah pasti belum bisa mengajukan AdSense. Sedangkan channelku yang satunya itu sudah 302 guys. 300 atau 302, ya 300 lah. 300-an. Itu rasanya gimana ya? Pengen capek, pengen lelah, pengen mandek, wes waleh. Soalnya bikin konten, yang nonton masih belum banyak, kemudian subsnya masih dikit. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Soalnya aku gini, sudah telanjur jadi konten kreator ya. Dalam satu perjalanan aku bikin konten ini,
Nah kok yang nonton dikit, nah kok subsnya ya dikit, terus watch hour-nya juga dikit. Pengennya tuh wes lah ndang mandek, pengen golek kerjaan liyane sing menghasilkan ya setidaknya ya beli nasi jotos lah minimal. Ya suatu kejenuhan guys. Tapi ya mau gimana lagi, sudah kadung nyebur ya toh. Ya setidaknya ya no diterus no. Tapi nek tak terus no, ya piye? Oke, pada pagi hari ini aku pengen membacakan di Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Aku bacain ya buat kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Rasanya itu ya, kalau secara manusia sih pengennya gimana ya? Karena tiap hari bangun tidur, doa pagi, istilahnya tuh menjalani kehidupan dengan rutinitas-rutinitas yang menjemukan guys. Sekarang aja sudah jam 10 lebih 27. Nanti siang. Cepet banget waktu itu, nggak terasa. Nanti malam. Terus besok lagi. Sekarang hari Jumat, besok Sabtu. Sabtu aku biasanya pelayanan di Rumah Pengharapan untuk ibadah Sabtu Sabat. Sebenarnya capek menjalani kehidupan dengan rutinitas yang ada. Nah, justru itu masalahnya. Ketika kita menjalani kehidupan dengan rutinitas diperhadapkan setiap permasalahan dalam keseharian kita, tentunya kita akan merasa jenuh. Beda kalau orang-orang atau kita menikmati kehidupan yang ada dengan mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan. Maka sesuai dengan ayat ini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kayak minuman suplemen ya guys. Tuhan itu sumber kekuatan, bukan sekadar kita minum katakanlah minuman suplemen penambah tenaga. Karena apa? Kalau kita minum suplemen penambah tenaga, sifatnya itu sementara guys. Paling habis itu capek lagi. Kemudian dampak jangka panjangnya pun juga tidak baik untuk kesehatan.
Ya, dari situlah dalam kehidupan kita pun juga pasti akan menemui yang namanya waypoint of no return. Kejenuhan, suatu titik jenuh, bosen, gini-gini. Karena apa? Penyebabnya adalah pola pikir kita menganggap itu suatu rutinitas, suatu ya hidupku kok gini-gini ya, gini-gini ya, capek, lelah. Tapi kita pada siang hari ini mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena apa? Di ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nek cara menungso niki apa ya? Aku nek pengen jujur, kondisiku kaya ngene. Aku ada suatu penyakit diabetes mellitus tipe 1 yang merepotkan. Kadang hyperglikemi, kadang hypoglikemi, dan seringnya itu hypoglikemi, guys. Walaupun itu sudah makan, sudah minum, tapi seringnya akan drop, ditambah asam lambung, GERD. Kalau orang-orang ngarani ya GERD. Kalian bisa googling aja GERD itu apa. Terus karena pikiran dan mindset kita melihat suatu kehidupan sebagai suatu rutinitas, makanya kan sering bosen, bosen, bosen. Ya kalau ada kesempatan healing, jalan-jalan, tapi habis itu ya sudah. Ngomong-ngomong soal rutinitas, orang Kristen pun juga begitu. Datang gereja, pulang sebagai suatu rutinitas. Atau nek gak datang di gereja, nanti didatengin Bapak Pendeta, dikunjungi Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta. Kenapa kok nggak datang ke gereja? Kenapa? Jika kita memandang segala sesuatu itu sebagai rutinitas, aku jamin deh itu akan menjadi suatu kebosanan, kelelahan. Dan dalam perjalanan, yaitu gak bisa putar balik. Kita harus jalan terus, maju, nggak boleh untuk putar balik. Makanya waypoint of no return itu suatu titik jenuh, titik stres, titik depresi, titik yang wah, karena penyebabnya adalah mindset kita yang melihat hidup dan kehidupan itu sebagai suatu rutinitas. Ini yang baik. Ya istilahnya rutinitas dalam makna itu konotasinya, pemahamannya dalam konteks itu negatif, guys. Rutinitas terus pagi bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, istirahat, mandi, dan seterusnya. Hari-hari begitu saja, maka akan lelah. Nah, permasalahan lain seringkali dalam setiap aktivitas kehidupan kita bukan karena faktor rutinitas, tapi adalah tetapi masalahnya adalah kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau kita mengadakan perjalanan jauh dalam rangka apapun, pasti capek, guys. Apalagi kalau kita jalan kaki, naik sepeda, ya kadang naik pesawat atau naik bis, naik kereta pun capek, guys, capek dalam perjalanan.
Dan yang saya mau sampaikan, mau sharekan, mau bagikan pada siang hari ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, nah ini perhatikan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Jadi mendapat suatu refresh ya. Atau mungkin istilahnya revamp. Kita di buff, guys. Dapat buff. Yang di sini digambarkan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas, membuang mindset bahwa kehidupan itu suatu rutinitas yang harus dijalani, itu hal yang penting. Karena apa? Nek gak ngono sampai iso stres dhewe, mikir butuhe, mikir belanjane, mikir masalah, yang dipikir masalah-masalah pergumulan besok gimana, itu membuat suatu kekhawatiran yang menjurus ke ketakutan. Lalu dari ketakutan itu bisa menjadi suatu paranoid. Nah, karena pikiran yang paranoid seperti itu, ketakutan yang luar biasa itu, hati-hati. Dimanfaat itu sama dengan membuka celah untuk iblis untuk menyerang kita, dimanfaatkan oleh iblis untuk kita meninggalkan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya ini patut kita renungkan, dan aku juga sih. Ide dari ini by point of no return itu nggak tahu ya, kemarin malam ya, itu kok bisa dapat ide kayak gitu. Waktu aku ngobrol cerita-cerita di bakso maju mapan sama teman-teman di sana, aku bikin konten kok gini ya, gini. Dan pikiran-pikiran itu harus kita buang, jangan dipelihara, nanti justru malah menggerogoti kita semua dari segi kesehatan, bisa sakit, asam lambung, kayak aku sih. Makanya ketika kita sungguh-sungguh berharap menanti-nantikan pertolongan Tuhan, kita pasti akan mendapat kekuatan baru, guys. Seumpama Raja Wali terbang dengan kekuatannya, kemudian mereka berlari dan tidak menjadi lesu, jalan tidak lelah. Tapi tergantung daripada kita memandang suatu kehidupan yang kita jalani. Apakah kehidupan yang kita jalani hanya sebatas rutinitas, atau seperti tadi di ayat yang 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, akan mendapat kekuatan baru. Karena di ayat 29, Dia yang memberikan kekuatan baru itu kepada yang lelah, letih, lesu, capek, guys. Yang pasti pantang untuk menyerah. Jika lelah, istirahat di dalam Tuhan. Maksudnya kalau pengertian aku sih, istirahat di dalam Tuhan itu kita sungguh-sungguh
berharap dan percaya, bukan cuma istirahat. Kita tenang, jiwa kita tenang dalam naungan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kita buka aja Matius 11 kayaknya ya. Oke, Matius 11 betul. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika kita datang kepada Tuhan bukan suatu rutinitas. Oh, aku orang Kristen kok, aku ke gereja. Memang itu suatu kewajiban. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan yang baru. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi gimana guys? Firman Tuhan jelas bilang gitu. Jika letih, lesu, kita datang kepada Tuhan bukan karena rutinitas, tetapi kerinduan kita untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu pun jangan memandang sebagai suatu rutinitas. Aku orang Kristen, aku ke gereja, aku berdoa, aku baca Alkitab. Kalau kita melihat semuanya itu dari rutinitas, ya akan capek, bosen, soleh. Tapi karena kalau kita semua itu melihat dari sudut pandang itu sebagai suatu kerinduan, ya pasti Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menginvite kita, ngajak kita, ayo toh kamu yang capek, lelah, letih, lesu, datang padaku. Bukan karena rutinitas sebagai orang Kristen, tetapi kerinduan kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Semalam kita renungkan bagaimana dalam Mazmur 34 ayat 9-10, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita mengecap, merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Dan saya yakin dan percaya ketika kita lebih sungguh-sungguh lagi datang menghadap Tuhan dengan kerinduan, bukan karena rutinitas, gak akan capek, gak akan lelah. Justru malah kita akan diberi kekuatan yang baru. Nih tak kasih kekuatan baru, nih tak kasih suplemen, vitamin, kekuatan. Karena apa? Tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu kata ratapan.
Oke guys, kira-kira segitu dulu yang bikin aku sharingkan. Sebenarnya aku juga lelah sih, ini istirahat. Tapi kalau udah cukup istirahat, ayo guys, kita jalan lagi. Tentunya nggak sendiri lah, jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sudah menginvite, ayo datang. Yang lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan. Ikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu adalah ringan dan enak. Jadi ketika kita berada di dalam posisi weapon of no return, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nanti menantikan, berharap. Yang namanya berharap kan sesuatu yang akan datang, future. Dan Tuhan memberikan janjinya, pasti akan menggenapi. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan sendiri sudah mengundang kita. Ya kayak aku ini letih lesu berbeban berat, supaya Tuhan memberi kekuatan yang baru kepada kita, memberi kelegaan, buang pikiran bahwa kehidupan itu suatu rutinitas. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan, pasti akan merasakan damai, sukacita, dan juga kita merasakan penyertaan Tuhan, terutama di masa sulit. Kuasa mujizatnya pasti dinyatakan, kuasa penyertaannya. Oke, kira-kira segitu dulu ya guys. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Semoga share ini bisa menjadi motivasi, menjadi berkat untuk kalian. Jika kalian suka bisa like, kalau nggak suka ya dislike. Jika kalian ingin mendukung pelayananku ya, pelayanan Lunardi Solarius, kalian bisa berbagi berkat melalui donasi. Jalurnya ada di kolom deskripsi. Oke guys, gitu dulu aja. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.